distinguished speakers from Indonesia and also from HKS Incorporations, and all the participants. I wish you a very good morning and also warm greetings from Universitas Gadjah Mada. I am Andre Meliala, would like to share some thoughts prior our discussion for this conference on healthcare facilities. And I would like also to pray for all of you, because during this hard time, we are really seeking for a very cautious activities during the pandemic. And I hope we are all will be doing well. And according to the objectives of this conference, as we all know, that hospitals actually are the organizations access with all the complexities and also another issues on the surfaces. But then when we talk about the architectures and also design, there are only views to be discussed. The point of discussion is not really rampant, and also we cannot find it in various journals or other publications about the current issues on this healthcare design. So to utilize my time, I would like to share my thoughts, and I hope we can also start to warming up before we discuss with all these distinguished speakers. I think we are all here to search for the healing quality of hospital architectures. And this is the ideas. There are 5 points that I would like to share with you. I read very old articles from the 60s. And according to this papers, we can see in the red line down there that the ability to meet the changing need must be the first consideration in design. So design actually is applied to meet the need of the hospital owners, hospital customers, and also the regulators, and even the payers. And also, if we look at this, sentence, the one approach which was strongly urged a few years ago is to use buildings which are demountable. So by that time, the hospitals were actually very high investment facilities. And if they want to move the hospitals, they don't want to demolish all the buildings, but they want to make it movable. In this case, it's a demountable and reinstalled in other places. So this is the issues in the 60s. So are we moving on? I found another article from 2016. I believe that actually the issues remains the same. We can see the title of this paper, Conceptual Design of Future Children's Hospital in Europe. Planning, building, merging, and closing the hospitals. Yeah. So according to this paper, some hospitals, they really need to closing down. They should be able to close down prior to the regulations or the decline of the demand or other cause that really push the decision to close down the hospitals. So that's why in this paper, they're also talking about the demountable hospital. And during this pandemic, we heard that in China,
In Wuhan, they built thousands of beds of hospitals just in months, 2 months or 3 months. And in Indonesia, we built a 700 beds hospital in Galang Island. It also takes only months, and it's really disrupt our understanding and knowledge about healthcare design. So from 60s up to now, actually the challenge are still actual, particularly in the areas of hospital design. But then if we look at the new demand, that actually is really a classic demand, the efficiency. Yeah, I believe that all of us hospital managers are really seek for this point, efficiency. And even so, we can find in some cases there are trade-offs between efficiency and efficacy. But then as a manager, we pick up efficiency first rather than the effectiveness. So Angela, Jenny, and Anna, please allow me to present my next slide in Bahasa Indonesia, because I believe you can read the slide because it is in English. But when I look at the participants, most of us are from Indonesia, and please excuse me to present it in Bahasa Indonesia. Ya, jadi Ibu dan Bapak, mengenai efisiensi, kita melihat ini ada yang namanya cultural tension. Para manajer di rumah sakit, mereka mengatakan rumah sakit harus sangat efisien, baik dari sisi operasional, kemudian juga dari sisi pembiayaan, bahkan sampai kepada bagaimana kita menjalankan pelayanan yang high-tech dalam range efisiensi yang sangat tinggi. Tetapi kita juga melihat apakah alasan itu benar-benar karena efisiensi atau hospital owners, kemudian hospital managers itu sangat berharap ada peningkatan utilisasi di dalam pelayanan rumah sakitnya. Tidak ada yang mau bornya turun, ya, tidak ada yang mau kunjungan inpatient departmentnya turun. Ya, semua ingin naik. Ya, tetapi lahan sangat terbatas. Nah, jadi di dalam practice of lean management, kadang-kadang kita yang berkutat dengan desain ini harus bisa jeli melihat goals, melihat mission ya, dari para manajer. Apakah sebenarnya mereka menginginkan efisiensi atau sebenarnya mereka tidak mampu mengekspan lahan sehingga desain yang harus di-push ya, harus didorong, harus ditekan untuk bisa menjadi sangat efisien. Jadi cultural tension di dalam paper ini dikatakan bahwa ketika rumah sakit itu mencoba untuk menerapkan lean dan kemudian meminta para desainer untuk bisa mensupport mereka, ya sebenarnya kita harus tahu dulu, ya apakah benar-benar karena ingin efisiensi atau karena sebenarnya mereka kekurangan lahan. Karena ini dua hal yang sangat berbeda, menjadi starting point yang sangat berbeda bagi para healthcare facilities designer ya untuk memulai memunculkan ide-idenya. Ya, jadi efisiensi yang dimaksud di sini apakah karena kita ingin menaikkan kapasitas, kemudian juga semakin membuat rumah sakit itu kompak, atau sebenarnya startnya dari rumah sakit kita tidak bisa apa-apa sehingga kita harus menjalankan efisiensi. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, kemudian apakah desain itu matters? Ya, kita melihat di sini ada satu paper juga yang menarik bahwa resilience engineering ya, and lean production di satu healthcare facilities itu bisa disatukan. Ya, jadi kadang-kadang kita harus melihat juga bahwa building architecture itu sebagai support function. Ya, ini adalah suatu ilmu yang bisa dimanfaatkan, bisa diterapkan untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang ada di rumah sakit.
Nah, kemudian bagaimana aplikasinya? Jadi kalau ini kita lihat ada satu paper juga yang menarik, bagaimana kita menerapkan Lean Principle to the design of healthcare facilities. Ya, ternyata Ibu dan Bapak, para desainer itu mereka sangat memahami dulu flow chart pelayanan. Jadi ini satu gambar yang akan diterjemahkan nantinya menjadi spaghetti diagram. Nah, ini gambar ini bisa muncul oleh karena para desainer itu berbicara. Para desainer itu kemudian sharing thoughts, sharing ideas dengan customer, pengguna, dengan supplier, bahkan dengan regulator, dan terutama kepada manajer dan owner dari rumah sakit itu. Sehingga mereka bisa membuat flowchart semacam ini yang akan diterjemahkan menjadi satu gambar desain yang ada spaghetti diagramnya. Di sini kalkulasi-kalkulasi tentang value stream dan juga berapa waste yang dibuang itu sangat ditentukan oleh para desainer. Nah, jadi Ibu dan Bapak, kalau tadi kita melihat bahwa efisiensi itu harus kita lihat dulu apa udang di balik itu. Nah, di sini di dalam paper yang ini dikatakan kalau misalnya kita sudah tahu ada keterbatasan, ya berarti kita harus melakukan satu perhitungan yang lebih matang lagi. Para desainer itu harus bisa melihat limitasi-limitasi, ya, tetapi juga harus melihat mana poin dari fungsi yang harus optimal atau bahkan maksimal, yang harus tetap available di dalam healthcare facilities. Nah, kemudian dari sini akan diterjemahkan lagi menjadi satu 2D model sampai dengan 3D scale model, yang itu sangat mudah dipahami oleh owner, hospital owner, oleh hospital manager, sampai dengan customer dan regulator. Ya, nanti kalau orang dinas kesehatan melihat gambar ini, they don't know. Ya, tapi mereka melihat ini, mereka pasti akan bisa mengerti. Oh ya, seperti ini yang direncanakan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, pertanyaannya apakah kita sudah sampai di sana? Apakah pengetahuan kita, kemudian experience kita juga sudah sampai di sana? Karena pada akhirnya yang diharapkan itu adalah healing building. Bagaimana konstruksi, bagaimana arsitektur, bagaimana ambience rumah sakit itu membantu proses penyembuhan. Jadi Ibu dan Bapak, kalau kita lihat harapan masyarakat terhadap conference kita kali ini adalah seperti ini. Bagaimana arsitektur dari rumah sakit itu bisa mendukung upaya penyembuhan, bahkan bisa mensupport terjadinya clinical outcome yang lebih baik. Kemudian kita juga lihat ada satu paper di sini, bagaimana physical environment ya, itu sangat membantu proses penyembuhan pasien. Nah, ini adalah ultimate goal dari healthcare facilities. Tetapi kemudian kita bisa lihat lagi bahwa quality of care, ya, kalau tadi kita melihat apakah ada kaitan antara desain dengan quality of care. Quality of care selalu dengan infection rate, selalu dikaitkan dengan readmission without planning, kemudian selalu dikaitkan dengan integrasi record. Ya, namun kemudian pada saat ini kita melihat bahwa quality of care itu kalau dari sisi pasien, bahkan touch pertamanya adalah pada building. Jadi di paper ini ditunjukkan what's in the building. Nah, ini ditarik pengalaman dari para pasien dan mereka mengatakan ya kualitas pelayanan itu kami lihat dulu dari buildingnya seperti apa. Ya, bukan soal tua atau baru, tetapi bagaimana mereka menjadi lebih percaya ya bahwa rumah sakit itu semakin trusted by the customers karena desain dari buildingnya. Kemudian juga patient experience, ini kita bisa melihat bahwa new clinical buildings ya setelah renovasi itu menyebabkan patient satisfaction menjadi meningkat. Ya, jadi Ibu dan Bapak, kalau kita melihat dari point of thoughts ini, kita melihat dari ide-ide ini, kita mengerti bahwa healthcare facilities, the design strategies for resilient hospital ini menjadi sangat penting. Apa sebenarnya dimaksud dengan resilient? Resilient itu daya lenting. Resilient itu sesuatu keadaan ya, yang diciptakan oleh satu organisasi, sehingga organisasi itu ketika dalam tekanan yang sangat berat,
dia bisa keluar dari sana, tetapi dalam kondisi yang lebih baik. Ya, kalau continuity itu berarti kita keluar dari satu tekanan dengan kondisi yang mungkin di bawah kondisi sebelumnya. Tetapi ketika kita bicara resilient, kita bicara daya lenting. Bagaimana rumah sakit di tengah pandemi ini, nah, dalam tekanan yang sangat berat karena harus melakukan perubahan zonasi, kemudian mengatur ruangan yang kemarin tidak difungsikan untuk infectious disease, sekarang harus bisa dipastikan bahwa semua pasien dan tenaga kesehatan yang masuk ke sana aman, oleh karena airflow sudah dihitung, pressure sudah dihitung, sirkulasi udara itu sudah diatur sedemikian rupa, dan itu semuanya membutuhkan desain. Dan kalau kita melihat, Ibu dan Bapak, apakah nanti semua investasi yang sudah disiapkan atau yang sudah diterapkan pada saat pandemi ini akan bisa return, ada kembalinya post pandemi? Ini juga menjadi satu pertanyaan. Nah, oleh karena itu kembali kepada paper yang pertama tadi, immountable hospital. Ya, apakah kita akan masuk kepada konsep rumah sakit yang bisa di-dismantle, bisa di-deconstruct, ya, kemudian di-reinstall lagi di tempat yang lain. Ya, apakah kita masuk hanya pada konsep rumah sakit yang fix, yang kemudian itu tidak akan menjadi masalah apabila harus didemolis dan dibangun di tempat yang lain. Nah, ini menjadi satu pertanyaan tentang desain yang sejak tahun 60 sampai dengan 2020 ini menjadi sangat relevan. Jadi bagi saya resilient hospital itu bagaimana rumah sakit bisa menjalankan pelayanannya dengan building yang mendukung healing outcomes, dan ketika suatu saat nanti ada keinginan untuk memindahkan rumah sakit ini, maka kita harus bisa melakukan demounting, kita harus bisa dismantling, dan bisa memindahkannya ke tempat yang lain. Nah, jadi Bu dan Bapak, saya kira ini pemikiran tentang desain yang saya ambil dari beberapa paper, and I would like to thank you again for HKS Incorporation already supported this conference, and also to our colleagues from Hospital Management Graduate Program Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, and also from the Faculty of Architectures Universitas Aisyah, dan juga terutama kepada panitia yang sudah bekerja keras supaya bisa menyelenggarakan acara ini, dan kami sungguh sangat gembira karena akhirnya kita bisa bersama-sama di dalam seminar yang saya kira di dalam tahun 2020 seminar arsitektur itu mungkin hanya 3 atau 4. Ya, berbeda dengan seminar yang lainnya. Terkait dengan seminar COVID, kami di MMR PKMK itu tahun lalu mengadakan seminar sampai dengan 723 kali. Ya, tetapi untuk hospital architecture, saya lihat ada Pak Adi dan teman-teman yang lainnya mungkin hanya 3 atau 4 seminar. Jadi saya kira ini satu seminar yang sangat berharga bagi kita semua, tidak hanya sivitas hospitalia, tetapi juga bagi para hospital designers atau arsitek-arsitek muda yang ingin masuk ke dunia healthcare. Jadi kita melihat arsitek yang spesialis rumah sakit itu juga sangat sedikit, dan harapannya kita bisa maju bersama-sama mengembangkan rumah sakit melalui forum ini. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir, dan selamat mengikuti seminar. Terima kasih Mbak Monika.